Assalamualaikum. Ya, selamat bertemu kembali di mata kuliah akuntansi pemerintahan dan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir ya. Kita akan membahas mengenai ayat jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Baik, sebelum saya masuk ke teori ini, saya akan coba refresh lagi ya mengenai uh, bagaimana proses dari penjurnalan sampai kita masuk ke dalam neraca lajur dan akhirnya ke dalam laporan keuangan. Oke, sebentar. Oke, ini kita skip dulu ya karena kita sudah pelajari semua. Oke, ini sudah kita pelajari sebentar. Ya, ini sudah kita pelajari ya mengenai neraca, bagaimana laporan arus kas juga. Kita skip dulu. Ya, nah ini kita masuk ke sistem akuntansi ya. Jadi kita kemarin sudah mempelajari bagaimana bagan akun standar di dalam akuntansi pemerintahan, kemudian masuk ke jurnal standar, ya, kemudian masuk ke buku besar. Ya. Nah, selanjutnya adalah akun kita sudah tahu ya, bagaimana akun-akun yang ada di dalam akuntansi pemerintahan. Nah, kita masuk ke siklus akuntansi sendiri ya. Jadi dari akun standar yang sudah kita pelajari ya, yang sudah kita kemarin lihat ya, contohnya. Nah, itu dimulai dari dokumen ya, dari dokumen sumber ya. Ini adalah siklusnya ya. Nah, setelah dokumen sumber kita akan masuk ke kode akun ya, kode akun di akuntansi pemerintahan. Dan setelah itu kita akan menuju ke yang namanya jurnal. Nah, jurnal ya, debit kredit, single entry, double entry ya. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk ke buku besar ya. Buku besar ini yang adalah yang akan nanti kita klasifikasikan. Baru nanti kita akan masuk ke yang namanya neraca saldo. Kita sudah sampai di sini ya, kemarin belajar mengenai neraca saldo ya. Dan baru nanti kita akan coba terakhir adalah masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, ini yang nanti akan kita fokuskan di sini di jurnal penyesuaian ya. Apa yang akan terjadi ya, nanti di situ akan kita lihat. Baru nanti kita akan menuju ke laporan keuangan. Nah, ini adalah terakhir ya di dalam siklus akuntansi, ya, khususnya di akuntansi pemerintahan. Oke, nah ini akun-akun sudah kita pelajari kemarin ya mengenai digit-digitnya ya, kalian sudah pelajari ya, ada ekuitas dana, ada pendapatan belanja dan semuanya. Ini sudah ini saya skip karena kita sudah pelajari. Oke, nah kita lanjutkan ke ini ya. Nah, kita coba lihat neraca saldo ya di Kabupaten Makmur. Nah, ini yang neraca saldo terakhir ya di pertemuan minggu lalu ya. Jadi kita sudah buat hasil dari data-data ya yang ada di atas ini ya dari buku besar ya. Ini saya ingatkan kembali yang kemarin ya. Nah, ini adalah neraca saldonya Kabupaten Makmur. Ya. Nah, kita lihat di sini ya, aset, ya kode akunnya 1, kemudian ini ada kas di daerah 2, ini kita anggap 2 miliar ya. Kemudian persediaan ada 2 miliar, aset tetap ada 13, kemudian dana cadangan ada 6. Kemudian kewajiban, ini ada utang jangka pendek, ada juga utang jangka panjang ya, di kredit posisinya. Kemudian ekuitas dana, ini ada ekuitas dana lancar ya. Silpa, Sikpa lebih kurang pembayaran ada 5 miliar. Ya, kemudian cadangan persediaan ada 2, kemudian dana YHD untuk pembayaran hutang jangka pendek ada 1,5. Kemudian ekuitas dana investasi, ya ini ada diinvestasikan dalam aset tetap ada 13 M. Kemudian dana YHD untuk pembayaran hutang jangka panjang ada 9,5 M. Kemudian ekuitas dana cadangan ya diinvestasikan dalam dana cadangan ada 6 M ya. Nah, kemudian ini adalah pendapatannya ya, kode akunnya 400 ya. Di sini kita lihat kreditnya ada 20 miliar. Kemudian ada belanja, kode akun 500, belanja operasi 15 M. Kemudian belanja modal ya kode 501 ada 10 M. Kemudian pembiayaan ya kode 600, penerimaan pembiayaan ada 7 M. Kemudian pengeluaran pembiayaan ada 5 M ya. Kemudian
saldonya adalah 53 miliar. Oke. Nah, kita coba masuk ke jurnal penyesuaian. Ya, ini kita ada yang namanya penyesuaian. Ya. Nah, ini yang perlu kalian pelajari ya. Jadi ini hampir sama antara akuntansi komersial atau akuntansi dagang dengan akuntansi pemerintahan. Itu ada objek-objek penyesuaian yang harus kita lakukan pada saat sebelum kita masuk ke neraca lajur ya. Nah, di sini apa aja objeknya ya. Jadi untuk di pemerintahan itu ada 7 ya. Yang pertama adalah penyusutan. Ya, hampir sama seperti di akuntansi komersial, jadi ada depresiasi ya. Penyusutan terhadap aktiva tetap ya. Nah, kemudian ada juga penyesuaian terhadap nilai persediaan. Ya, kalau kita di akuntansi komersial, kita mungkin suka melakukan stock opnam ya, dan di situ kita menggunakan sistem inventory atau persediaan ya, perpetual namanya. Nah, di sini juga akuntansi pemerintahan ada. Ya. Nah, juga di akuntansi pemerintahan itu ada namanya pendapatan yang ditangguhkan. Ya, sama dengan di komersial pun ada juga ya pendapatan yang ditangguhkan. Ya. Kemudian ada yang keempat, reklasifikasi hutang jangka panjang ke jangka pendek. Nah, ini nanti akan kita lihat apa yang harus direklas di sini. Ya. Kemudian ada yang kelima, pembentukan dana cadangan. Nah, di sini apa dana cadangan yang akan dilakukan. Baru yang keenam nanti ada taksiran piutang pajak atau cadangan piutang. Dan ketujuh adalah perhitungan pihak ketiga. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Nah, ini yang pertama adalah penyusutan. Ya. Jadi kalau di penyusutan di akuntansi pemerintahan itu bukan ditujukan untuk alokasi dana, tapi ditujukan untuk menyajikan secara wajar nilai aset pemerintah. Nah, jadi kalau misalnya ada aset pemerintah, itu nilainya berapa, nah itu itulah angka yang akan disajikan. Ya. Nah, angka yang disajikan itulah nanti kita lihat, ya, karena ada juga penyusutannya, maka nanti di situ kita akan susutkan, ya. Nah, di sini nanti akan timbul jurnalnya ya. Jadi jurnalnya nanti seperti ini ya. Yang debit itu adalah diinvestasikan pada aset tetap ya, berapa jumlahnya. Kemudian kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya, jadi sama seperti di komersial pun seperti ini ya. Ada debit, ada kredit. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian untuk persediaan atau inventory ya. Kalau di dalam akuntansi pemerintahan, itu dia tidak menganut perpetual seperti di akuntansi komersil, tapi dia menganut yang namanya metode fisik. Ya. Alasannya itu sebenarnya supaya lebih gampang. Ya. Karena apa? Karena di dalam pemerintahan itu biasanya mereka ada menyimpan barang-barang yang tidak material. Jadi ada barang-barang yang memang kecil, tapi dianggap sebagai persediaan. Nah, cuman ada juga instansi tertentu yang persediaan materialnya itu dibuat dengan metode perpetual. Kemudian jurnalnya apa untuk mencatat transaksi persediaan ini. Ya. Jika nilai persediaan akhir lebih besar daripada nilai persediaan awal, ya, maka nanti di sini debitnya adalah persediaan, ya, kreditnya adalah cadangan persediaan. Ya, jadi nilai persediaan awalnya akhirnya lebih besar, ya, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau sebaliknya, ya, kalau nanti nilai persediaannya lebih kecil daripada nilai persediaan akhir ya lebih kecil dari persediaan awal, maka nanti debitnya adalah cadangan persediaan, ya, berapa jumlahnya, kemudian kreditnya adalah persediaan. Ya. Nah, itu yang kedua yang disesuaikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang ditangguhkan. Nah, ini kan kalau pendapatan yang ditangguhkan itu kan timbul karena metode cash toward accrual atau CTA. Jadi dalam metode CTA, pendapatan baru diakui pada saat kas diterima di kas daerah atau di kas negara. Ya. Dengan demikian konsekuensinya adalah kas di bendahara penerimaan itu belum dapat diakui sebagai pendapatan. Jadi debitnya itu adalah kas di bendahara penerimaan, kreditnya adalah pendapatan ditangguhkan. Ya. Jadi itu ya rumus ininya, jurnalnya. Kemudian bagaimana dengan penyesuaian yang untuk hutang? Jadi di sini ada namanya reklasifikasi hutang jangka panjang ke jangka pendek. Ya. Jadi penyesuaian pada akhir tahun diperlukan untuk mereklasifikasikan hutang jangka panjang ke dalam jangka pendek. Ya. Jurnal penyesuaian yang diperlukan ini memerlukan 2 langkah.
ya. Yang pertama itu mengurangi hutang jangka panjang, dan yang kedua adalah menambah hutang jangka pendek. Jadi nanti jurnalnya adalah hutang jangka panjang, debit ya berapa. Nah, kreditnya adalah dana yang harus diterima untuk pembayaran hutang jangka panjang, kredit ya. Nah, kemudian debitnya adalah dana yang harus diterima untuk pembayaran hutang jangka panjang, debit. Kemudian kreditnya adalah utang jangka panjang jatuh tempo ya berapa. Nah, itu seperti itu ya. Ini ya reklasifikasinya. Nah, yang kelima adalah pembentukan dana cadangan. Ya, jadi dana cadangan itu dibentuk dengan persetujuan legislatif untuk tujuan tertentu yang tidak dapat didanai dengan dana dalam 1 tahun anggaran. Ya, jadi merupakan tabungan bagi pemerintah daerah. Bahkan sekarang ini APBN dan APBD menurut Undang-Undang Keuangan Negara menganut paradigma kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM atau Medium Term Expenditure Framework. Ya, MTEF itu adalah kerangka penyusunan anggaran dengan mendasarkan pada kebijakan, yang mana kebijakan tersebut tidak didasarkan pada 1 tahun anggaran, namun direncanakan dalam jangka waktu menengah atau lebih dari 1 tahun. Jadi biasanya itu 3-5 tahun dengan dinyatakan pada perkiraan maju atau forward estimate. Nah, ini pembentukan dana cadangan ya. Nah, nanti lawan dari MTEF itu adalah Single Year Expenditure Framework ya, atau SYEF yang dianut oleh negara kita sebelumnya. Nah, pembentukan dana cadangan ini merupakan bagian dari implementasi terhadap KPJM. Nah, itunya jurnalnya adalah belanja pembiayaan dana cadangan di debit, kemudian kreditnya adalah kas di kas daerah, kredit ya. Nah, kemudian nanti debitnya adalah dana cadangan, kemudian kreditnya adalah diinvestasikan dalam dana cadangan ya. Nah, itu penyesuaiannya seperti itu. Nah, penyesuaian yang berikutnya adalah keenam, itu yaitu taksiran piutang pajak atau cadangan piutang. Di sini pemerintah, dinas atau badan pemungut pajak mengidentifikasi sejumlah pajak yang seharusnya sudah diterima di kas negara, namun belum disetor oleh para wajib pajak. Untuk itu diperlukan adanya pengakuan terhadap piutang pajak ini. Jurnal yang dibuat untuk penyesuaian akhir pada tahun fiskal itu adalah debitnya piutang pajak, kemudian kreditnya adalah cadangan pajak, ya, cadangan piutang. Yang ketujuh adalah perhitungan pihak ketiga atau PFK. Nah, ini nanti disesuaikan untuk mengakui adanya kewajiban di masa yang akan datang terhadap pihak ketiga. Jurnal penyesuaian yang dibuat untuk transaksi ini adalah debitnya hutang PFK, ya. Kemudian kreditnya adalah dana yang harus dibayar untuk pembayaran hutang jangka pendek. Ya, itu seperti itu jurnalnya. Ya. Nah, jadi nanti berdasarkan neraca saldo ya, yang pada pertemuan minggu lalu itu, ini ada data-data penyesuaiannya juga seperti ini ya. Jadi data neraca saldo yang Kabupaten Makmur ya minggu lalu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, ini neraca saldo Kabupaten Makmur ini. Ini rupanya ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, yang pertama adalah memastikan keadaan yang sebenarnya, dilakukan stok opnam terhadap persediaan, dan ternyata nilai wajar dari persediaan Kabupaten Makmur itu jumlahnya adalah 3 miliar. Ya. Kemudian pada awal tahun anggaran, DPRD Kabupaten Makmur memberi mandat agar menyusutkan aset tetap di Kabupaten Makmur sebesar 500 juta per tahun. Nah, di sini tugasnya kalian adalah membuat neraca lajur Kabupaten Makmur. Ya. Nah, ini udah pernah kalian bikin kan pada saat mengajar pengantar akuntansi atau dasar-dasar akuntansi ya. Prinsip neraca lajur itu adalah terdiri dari berapa kolom ya. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kolom ya yang terdiri dari ini adalah neraca saldo ya. Nah, angka-angka di neraca saldo ini didapat dari neraca saldo yang ini ya, yang kalian bikin pada saat di pertemuan minggu lalu ya. Nah, di sini angka-angka ini kalian tinggal salin ke dalam neraca lajur ini ya. Jadi di sini kalian lihat ya, kas di kas daerah 2M, persediaan 2M. Nah, di sini adalah angka-angka yang ada di neraca saldo sebelumnya ya. Sampai ke bawah ya. Sampai ke ekuitas dana lancar, sampai ke
ini ya, silpa, sikpa semuanya sampai ke pendapatan ya, belanja ya. Di sini kalian lihat ya. Nah, ini saldo balance-nya adalah 53 miliar ya. Ini tinggal kalian salin dari sini ya sampai ke sini. Nah, ini neraca saldonya yang ada di Kabupaten Makmur seperti ini ya. Nah, nanti kan kalian lihat di sini nilai akhirnya adalah 53 miliar ya. Nah, kemudian kita lihat setelah ini selesai, nah barulah kita masuk ke yang namanya penyesuaian ya. Nah, ini penyesuaian ini ada di kolom kedua. Ini ya, kolom P ini. Ini ada debit, ada kredit. Nah, ini kita lihat penyesuaian pertama nih. Di sini persediaan ada pengurangan, ada penambahan 1 miliar ya. Kenapa? Karena di sini kita mendapatkan informasi bahwa di tahun 2000 sekian itu setelah ada stok opnam ya, persediaannya itu rupanya nilainya itu adalah 3M ya. Nah, sedangkan di neraca saldo kita pada saat awal tadi adalah 2. Nah, berarti kita harus tambahkan di sini 1 miliar ya, sehingga nanti di sini nilainya adalah 3 miliar. Ini NSD ini adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Ya, jadi dari neraca saldo ini disesuaikan dengan penyesuaian, akhirnya adalah NSD, neraca saldo disesuaikan menjadi 3 miliar. Nah, ini pasangannya apa? Kalau persediaan di debit, berarti nanti kreditnya adalah cadangan persediaan. Jadi di sini di cadangan persediaan ini kita masukkan di kredit, sisi kredit ya. Sedangkan nanti totalnya adalah 3 miliar. Oke. Nah, itu yang pertama dari sisi persediaan. Nah, yang kedua di sini adalah dari sisi aset. Ya, di sini pada tahun anggaran DPRD Kabupaten Makmur memberi mandat agar menyusutkan aset tetap Kabupaten Makmur sebesar 500 juta per tahun. Nah, berarti nanti di sini ya asetnya di Kabupaten Makmur ya. Mana kita lihat di sini aset. Nah, ini. Jadi diinvestasikan dalam aset tetap ada 500 ya. Berarti di sini dia mengurangi ya. Jadi di sini 13 miliar dikurangi 500 juta berarti dia di sini 12,5 juta ya setelah disesuaikan. Nah, debitnya apa? 500 tadi ya. Debitnya adalah akumulasi penyusutan. Jadi dia di kredit, sorry, bukan debit, kredit 500. Berarti nanti ada penambahan jurnal yaitu akumulasi penyusutan di sini. Nah, ini neraca saldo disesuaikannya adalah 500. Nah, karena jurnal penyesuaiannya hanya 2, jadi kita hanya menemukan dua transaksi tadi ya, yang 500 ini sama yang di atas tadi ya. Yang ini ya, yang 1 miliar tadi persediaan. Nah, jadi nanti di sini kalau kita jumlahkan penyesuaiannya adalah 1,5 miliar. Ya, debitnya 1,5, kreditnya 1,5. Nah, kemudian buat kita menuju ke kolom berikutnya namanya NSD. Di sini neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara membuat ini ya? Jadi kalian tinggal memindahkan aja data yang ada di sini neraca saldo ini di neraca saldo disesuaikan. Ya, contohnya di sini pendapatan 20M, berarti di sini 20M. Nah, kecuali ada perubahan tadi, ada penyesuaian ya, misalnya di cadangan persediaan di sini kan 1M ya penyesuaiannya. Karena dia awalnya 2, dia menjadi penyesuaian 1 jadi 3. Nah, berarti di sini nanti ditulis 3 ya. Ya, seterusnya sampai mulai dari yang atas tadi ya. Jadi kalian tinggal memindahkan angka yang ada di sini ke sini. Kalau ada penyesuaian seperti persediaan ini nanti tinggal kalian jumlahkan. Nah, ini nanti setelah selesai ke bawah kalian jumlahkan ya. Totalnya neraca saldo disesuaikan adalah NSD-nya adalah 54 miliar ya. 54 debit kreditnya ya, karena ada penambahan ini ya. 1,5 tadi. Kemudian setelah itu barulah kita masuk ke LRA, namanya laporan realisasi anggaran ya. Nah, laporan realisasi anggaran itu sama seperti laporan rugi laba ya. Jadi karena kalau kita lihat di sini dia ini adalah komponen-komponen neraca semua ya, masuk di sini ya, kayak aset kas semua masuk ke arah sini neraca ya, tinggal kalian pindahkan aja datanya ya. Nah, kecuali nanti yang untuk LRA itu adalah bukan ke neraca tapi dia masuk ke sini ke LRA ya, misalnya pendapatan
belanja operasi, modal, ya ini masuk ke sini, ke LRA, laporan realisasi, pembiayaan, ya pengeluaran pembiayaan, sekian. Nah, nanti dijumlahkan, di debit ada 30M, di kredit ada 27. Nah, berarti di sini ada SIKPA namanya, sisa apa namanya lebih ya, sisa kurang anggaran ya, 27M, 3M ya. Jadi di total supaya balance 30M. Begitu pula dengan neraca, komponen neraca ya seperti kas dan lain-lain ya kita jumlahkan. Debitnya di sini 24M, kemudian kreditnya adalah 27M. Dan di sini ada SIKPA ya juga ya. Jadi kekurangan dari debitnya 3 miliar. Nah, berarti nanti kita jumlahkan 27M. Nah, ini adalah bentuk dari neraca lajur ya. Nah, dari sinilah nanti kita akan membuat laporan keuangan untuk akuntansi pemerintahan. Jadi hampir sama dengan komersil ya. Jadi kita melakukannya di di kolom neraca lajur ini sebagai working paper kita atau kertas kerja kita untuk menghitung itu semua. Oke. Nah, baru nanti setelah itu kita masuk ke dalam laporan keuangan untuk akuntansi pemerintahan yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Ya, mungkin saya ulangi kembali ya sebentar. Maaf, ini datanya kurang bisa dibuka ya. Oke. Ya, kita masukin ke laporannya dulu ya. Oke. Nah, ini saya ini kan lagi ya. Jadi di akuntansi pemerintah daerah itu nanti ada namanya SKPD dan ada bendahara umum daerah ya. Dan untuk sistem akuntansinya namanya SAI ya, sistem akuntansi instansi, yaitu terdiri dari LRA yang tadi yang kita bahas ya. Kemudian ada neraca, kemudian ada catatan atas LRA dan neraca. Ya. Nah, ini nanti di bendahara umum daerah ini sistem akuntansinya sistem akuntansi BUD namanya. Dia akan muncul namanya laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan arus kas. Ya. Dan dia ini nanti akan diperiksa oleh BPK. Ya. Nah itu, nah ini adalah contoh laporan realisasi anggaran ya. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, ya, dia bentuknya seperti ini ya. Jadi ada penerimaan, ya, ada pengeluaran, ya. Nah, ini kalau ini neracanya seperti ini ya, seperti biasa ya. Ada investasi jangka panjang, ya. Ada aset tetap ya, ini neraca, ini untuk pemerintah pusat, neraca pemerintah. Kemudian ada kewajiban jangka pendek ya, ada lancar dan sebagainya. Nah, kemudian arus kas ya, ini adalah laporan arus kas ya, arus kas aktivitas operasi, arus kas masuk, arus kas keluar ya. Seperti ini bentuknya ya. Oke, ini hanya untuk contoh ya. Nah, jadi ini saya lanjutkan tadi. Siklus ya, tadi udah kita bahas ya, siklus akuntansi. Sebentar, kita masuk ke sini ya. Nah, ini adalah bagan akan. Oke, saya rasa materi untuk akuntansi pemerintahan sudah selesai ya. Jadi untuk satu semester ini saya sudah jelaskan semua dari awal sampai akhir ya. Saya harap kalian bisa mempelajarinya dari berbagai macam sumber ya, banyak sumbernya ya, bisa kalian ambil dari Google ya, ataupun bisa cari dari buku-buku teks akuntansi pemerintahan, banyak semuanya ada di mana-mana. Jadi bisa kalian pelajari lebih mendalam mengenai ini ya. Saya hanya memberikan kisi-kisi dan gambaran secara ringkas. Oke, saya rasa itu saja materi yang bisa saya sampaikan di semester ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum.